Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Bapak Ibu Guru. Halo teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Al-Rasya dari kelas 10B absen 25 akan mempresentasikan hasil dari tugas seni budaya yang bertema membuat komik. Namun sebelum saya memberitahu bagaimana hasilnya, saya akan mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Afgan Abdul Manaf yang telah memberikan pengertian-pengertian dasar tentang apa itu komik, seperti pengertian-pengertian dasar dan bagaimana cara membuatnya. Karena tanpa penjelasan dasar itu mungkin saya tidak akan bisa membuat komik-komik. Tujuan dibuatnya tugas ini tentunya adalah untuk memenuhi tugas yang dikasih oleh Bapak Afgan Abdul Manaf SPD, yaitu tugas membuat komik beserta covernya. Namun sebelum saya mengasih hasil dari karya komik yang sudah saya buat, saya akan menjelaskan beberapa pengertian-pengertian dasar tentang apa itu komik. Untuk penjelasan komik itu sendiri, komik pada dasarnya adalah sebuah media visual yang menggabungkan gambar dan teks untuk menyampaikan pesan atau cerita. Untuk gambar-gambar komik itu sendiri biasanya disajikan dalam bentuk panel per panel yang biasanya diarahkan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Atau jika kalian memakai atau membacanya secara digital, itu biasanya dari atas ke bawah. Dan untuk teks itu sendiri, komik biasanya disediakan sebuah balon teks yang biasanya diisi dengan narasi, percakapan antar karakter, atau efek suara untuk menyampaikan adegan, karakter, dan suasana dalam cerita tersebut. Komik tentunya mempunyai ciri-ciri itu sendiri, dan ciri-ciri tersebut ada 5. Yang pertama adalah bersifat proporsional. Ini mempengaruhi emosi para pembaca agar seolah-olah para pembaca seperti berada dalam cerita tersebut atau terlibat dalam cerita tersebut. Yang kedua, adanya gaya percakapan. Biasanya tokoh-tokoh dalam karakter cerita komik itu berinteraksi satu sama lain dengan cara percakapan. Ini seperti menciptakan relasi-relasi tertentu antara tokoh-tokoh tersebut. Dan biasanya percakapan tersebut dilakukan dengan kata-kata sehari-hari atau sederhana. Ini bertujuan agar para pembaca mudah memahami percakapan tersebut. Lalu yang ketiga, ada munculnya sikap kepahlawanan. Biasanya dalam karakter-karakter tertentu ada yang muncul sifat kepahlawanan seperti ingin menyelamatkan seseorang atau ingin mengalahkan kejahatan istilahnya. Ini tuh bertujuan agar para pembaca muncul sifat kepahlawanan seperti membela karakter tersebut dan lainnya. Lalu yang keempat ada pengembangan watak. Biasanya tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam cerita itu mempunyai watak-wataknya sendiri. Dan biasanya itu disajikan secara sederhana. Ini bertujuan agar para pembaca tersebut mengenal watak-watak dari tokoh-tokoh tersebut ya. Lalu yang terakhir atau kelima ada mengandung humor. Kebanyakan komik, terutama yang bertema komedi, itu mengandung humor-humor yang bertujuan agar para pembacanya senang dan ingin terus membaca cerita tersebut. Selain ciri-ciri, komik mempunyai banyak sekali jenis. Beberapa dari jenis tersebut adalah action, adventure, lalu ada romance juga, ada horror, ada drama, ada fantasi, lalu ada slice of life, ada misteri, dan masih banyak lagi. Selain jenis-jenis komik yang banyak, format komik itu sendiri sudah banyak berubah seiring waktu. Contohnya seperti yang paling umum dipakai adalah format komik barat ya, yang sering dipakai di seperti Marvel atau komik DC. Nah, selain itu ada format komik manga yang biasanya dipakai di daerah Jepang. Itu biasanya formatnya dari kanan ke kiri. Lalu selanjutnya ada format komik manhwa yang dipakai di Korea.
itu biasa ditemukan di online, dan formatnya itu dari atas ke bawah dengan cara scrolling. Lalu ada juga manhwa pakai HUA, bukan manhwa, HWA, beda sama yang di Korea ya. Manhwa itu dari Cina ini juga sama, online, bisa ditemukan biasanya formatnya itu scrolling dari atas ke bawah dengan cara scrolling. Selesai dengan penjelasan dasar komik. Setelah ini saya akan memberikan hasil dari karya komik saya, beserta saya akan menjelaskan makna dari ceritanya. Nah, untuk cover yang saya pakai di sini, format yang saya pakai adalah 3 cm di atas untuk garis tepinya, untuk menaruh nama kelas, absen, dan juga referensi. Sisanya saya pakai untuk menggambar. Nah, di sini saya juga memakai beberapa warna ya. Yang pertama ada warna coklat, yang kedua ada warna krem, yang ketiga ada warna merah, yang keempat ada warna kuning, kekuningan. Yang kelima ada warna biru, lalu ada warna hitam juga ya, warna hitam. Di sini sebenarnya juga ada warna abu-abu, cuma kurang kelihatan di sini ya, Lalu di sini judul yang saya pakai adalah Hari-hari yang Aneh. Untuk cerita dari komik ini sendiri, ini menceritakan tentang karakter utama kita, yaitu Yuki, yang selalu sial setiap hari Senin. Ia memulai harinya dengan tersandung oleh batu dan dilanjutkan dengan tasnya yang dicakar-cakar kucing, membuat tas tersebut rusak. Untungnya ada temannya Yuki, yaitu Aiko, yang siap untuk melindunginya dari ketidakberuntungannya di hari Senin. Lalu kita time skip ke sekolahnya, lebih tepatnya di ruangan kelasnya. Di situ dia membuka laptop, tapi sayangnya laptop tersebut rusak karena hari Senin. Lalu untungnya si Aiko datang lagi untuk menyelamatkan Yuki. Dia memegang donat yang dalamnya berisi sebuah chip. Lalu setelah ia mengeluarkan chip tersebut, seekor robot kucing keluar dari tasnya, lalu memasukkan chip tersebut ke laptopnya Yuki, yang membuat laptop tersebut benar lagi, tidak rusak. Lalu setelah itu robot kucingnya memperingati Yuki bahwa di jam 3 sore lebih tepatnya, diperingati untuk menghindari batu yang si Yuki tidak sengaja tersandung tadi pagi. Lalu kita time skip lagi ke kantin dari sekolah ini. Di sini Yuki ingin memakan satu porsi sandwich ya. Cuma pada saat ingin ngambil makanannya dicuri sama Gaga. Di sini anehnya ya, Gaganya ini nabrak panel mananya, membuat panelnya ini retak nih. Si robot kucing aja sampai bangun. Di sini robot kucing bilang ini Gaganya udah melanggar hukum fisika, ini udah nyuri makanannya Yuki, pengen melanggar hukum fisika lagi nih, nabrak panelnya. Lalu selesai dengan keanehan tersebut, kita kembali ke kelasnya Yuki lagi. Di sini menunjukkan ada bapak guru, lalu lanjut ke Yuki yang bilang kenapa hari ini aneh banget. Lalu selanjutnya kita masuk kembali ke jalan yang tadi Yuki tersandung dengan batunya. Di sini Yuki tidak akan membuat kesalahan lagi ya. Jadi ia memutari batu tersebut, tapi ia tidak sengaja malah menginjak kulit pisang yang membuat si Yuki tersandung lagi. Nah, selesai dengan semua keanehan itu, si Aiko datang lagi untuk membawa apa ya namanya, payung. Meskipun tidak ada
jelas akan saya tunjukkan setelah ini. Nah, selesai dengan pemberitahuan hasil karya komik tadi, saya akan meminta pendapat dari orang tua saya. Setelah ini saya akan meminta orang tua saya untuk memberi pendapat tentang komik yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah bersama orang tua saya bersama ayah saya akan meminta pendapat dari ayah saya. Hari yang aneh. Hari-hari yang aneh. Kenapa memilih hari-hari yang aneh? Soalnya ini tentang kehidupan sehari-hari seorang gadis yang selalu aneh dalam kehidupan. Ini untuk halaman depannya sudah bagus, cuman untuk pewarnaannya kurang terang. Tapi oke. Komik itu penataan kotak-kotaknya sudah pas, dan untuk kata-katanya mana yang berbicara keluar dari mulut dan mana yang diutarakan melalui dalam hati, di sini sudah sesuai. Untuk gambar juga sudah lumayan bagus lah, tapi untuk tulisannya ini masih terlalu kecil, kadang tidak terbaca, terutama pengkotak-kotakan yang dari kotak pengkotaan lagi yang kecil lagi itu kurang terbaca. Terus ini untuk ekspresi background, tahu kan, jadi orang itu kan kok sekomik gambar komik orang itu berekspresi, terus otomatis backgroundnya juga ikut berekspresi gitu kan. Ini udah bagus, udah sesuai. Seperti ini, aku selalu sial dengan segala kemungkinan, ya kan ini kan. Terus ekspresi gambar latar belakangnya juga sesuai. Terus apa lagi ya? Ya mungkin tulisan aja sih, ya tulisan yang masih kurang terbaca, sama gambar-gambar yang mungkin ini tadinya dihapus gitu ya, terus masih terlihat. Mungkin itu aja Mas yang Papa bisa nilai ya. Semoga hasilnya baik. Terima kasih ya kawan. Sama-sama. Jadi kesimpulan dari video ini adalah bahwa komik adalah seni budaya yang bertujuan untuk membuat para pembacanya puas. Lalu komik sendiri punya banyak jenis dan juga formatnya. Lalu hasil pembelajaran yang saya dapatkan dari tugas membuat komik ini adalah saya bisa membuat komik 20 panel beserta covernya juga. Saya juga bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi komikus meski hanya 20 panel saja dan juga membuat covernya. Lalu hasil yang saya dapatkan
adalah hasil yang tidak terlalu buruk juga, karena saya mengerjakan ini beberapa hari yang lalu, jadi masih ada banyak waktu, tidak terburu-buru ya. Lalu kesimpulannya adalah membuat komik tidak terlalu susah ya, asalkan ada niatnya saja. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.